Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi cuaca, kita akan bergabung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Bapak Guswanto. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Agita. Iya, Pak Guswanto, bisa diinformasikan mungkin bagaimana prediksi cuaca untuk esok hari? Apakah hujan masih berpotensi deras, Pak? Baik, kami informasikan khusus untuk Jabodetabek dulu ya, Agita. Jadi kita lihat bahwa tanggal 18 sampai 19 memang Jabodetabek seperti terjadi digambarkan tadi, terjadi hujan lebat sampai ekstrim sehingga memunculkan beberapa genangan air maupun banjir. Kemudian di tanggal 19 pagi tadi sampai besok tanggal 20 jam 7 itu masih posisinya berkurang, artinya sudah menurun. Yang tadinya itu posisi hujan seperti itu sekarang berkurang, hanya hujan ringan dan hujan sedang. Namun di tanggal 20 sampai tanggal 21 itu naik kembali, artinya tapi tidak se ekstrim yang hari kemarin tanggal 18. Jadi naik hanya beberapa di daerah, yaitu di wilayah selatan, Jabodetabek, Bogor, kemudian Tangerang, dan di utara. Kemudian tanggal 21, 22 itu mengalami penurunan kembali, jadi hanya hujan ringan ya. Namun kemudian tanggal 23, 24 itu akan mengalami kenaikan kembali. Ini kalau kami lihat dari perakiraan hujan Jabodetabek akumulasi 24 jam tanggal 18 sampai dengan 25. Kemudian kalau di wilayah Indonesia, secara garis besar saya sampaikan untuk wilayah di Indonesia yang perlu diwaspadai adalah untuk tanggal sekitar tanggal 20 sampai 21, yaitu terjadi siaga di beberapa provinsi, yaitu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan kemudian Sulawesi Utara. Artinya dalam posisi siaga, yaitu ini berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak. Apabila terjadi hujan lebat ataupun sampai ekstrim, maka akan terjadi genangan air ataupun banjir. Demikian. Baik, artinya untuk esok hari, khususnya untuk di Jakarta saja diperkirakan hujan akan terjadi dengan intensitas ringan, begitu ya Pak? Ringan sampai sedang. Baik, Pak, bisa diinformasikan juga artinya untuk wilayah mana saja, khususnya untuk di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya, yang perlu mendapatkan perhatian khusus apabila dari tanggal 18 sampai tanggal 24 itu terjadi hujan terus-menerus, Pak? Ya, kalau kita lihat untuk tanggal 19 ya, 19 sampai 20 malam ini ya, malam ini ada beberapa wilayah tapi dalam kategori artinya waspada, itu dilihat di Bogor, Cianjur, Sukabumi, kemudian Kota Bogor. Kemudian untuk di DKI itu kita lihat di sekitar DKI, kita lihat sebentar ya. Itu ada di Cilincing, Jakarta Utara, kemudian ada di Kota Jakarta Kembangan, kemudian Jakarta Pusat itu ada sekitar Tanah Abang, Menteng, Gambir, ya. Ini adalah dalam kategori waspada ya, artinya kemungkinan hanya genangan air, demikian. Baik, berdasarkan kajian maupun analisa dari BMKG, seperti apa seharusnya warga ini mengantisipasi? Karena kita melihat tentunya hujan ini masih akan berlangsung cukup lama, Pak. Ya, untuk mengantisipasi nih warga mungkin sebaiknya mengupdate informasi cuaca. Kita memiliki beberapa produk ya, artinya sistem peringatan dini kita juga sudah aktif, artinya diberikan secara masif. Kemudian bisa dilihat di websitenya BMKG di signature.bmkg.go.id/weather. Ya. Kemudian juga ada kanal-kanal YouTube maupun sistem peringatan dini kita ataupun call center 196. Jadi untuk mengantisipasi itu silakan masyarakat dapat mengupdate informasi cuaca mulai dari 7 hari, kemudian 3 hari, kemudian 1 hari, bahkan yang 3 jam yang mendekati nowcasting. Itu kita informasikan dari citra satelit ataupun dari radar BMKG. Demikian. Baik. Pak Guswanto, mungkin bisa dijabarkan lagi dari analisa BMKG sendiri, berapa lama kira-kira musim penghujan ini akan berlangsung? Apakah mungkin sampai akhir bulan Maret atau seperti apa sejauh ini
pantauan maupun analisanya? Baik, Agita. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya musim hujan dan musim kemarau itu saling silih berganti setiap 6 bulan. Untuk tahun ini kita memang dipengaruhi oleh adanya fenomena global La Nina dari skala lemah hingga moderat. Artinya kalau kita melihat musim hujan tahun ini di Indonesia kita prediksi berakhir pada bulan Maret atau April. Jadi pada masa-masa peralihan Maret, April, Mei itu adalah masa-masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Baik, terima kasih informasinya Pak Kuswanto. Semoga ini bisa diantisipasi oleh masyarakat Jakarta dan juga sekitarnya dan juga untuk wilayah Indonesia. Terima kasih Pak.